warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Bu Erna. Untuk hari ini kita akan membahas terkait standar atau panduan untuk melaporkan hasil penelitian kita, khususnya nanti yang penelitian kualitatif. Sebelumnya mungkin sedikit untuk gambaran bahwa definisi dari panduan untuk pelaporan ini atau reporting guideline ini, kalau dari Equator Network, adalah sebuah alat yang simpel dan terstruktur yang dapat digunakan oleh peneliti-peneliti kesehatan untuk mematuhi prinsip-prinsipnya atau memberikan informasi yang diperlukan dalam menuliskan sebuah manuskrip. Nah, reporting guideline ini memberikan minimum list atau minimum informasi yang diperlukan untuk meyakinkan atau untuk memastikan bahwa sebuah manuskrip yang nanti saat dipublikasikan itu akan dapat dipahami oleh pembaca lain, kemudian akan dapat digunakan oleh peneliti lain kalau misalnya mereka mau menggunakan metode yang kurang lebih sama. Kemudian di dalam penelitian yang sudah dipublikasikan tersebut, kalau mematuhi reporting guideline ini, maka nanti akan dapat dengan mudah digunakan oleh tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, ataupun tenaga kesehatan lain dalam mereka membuat keputusan klinik. Kemudian juga salah satunya yang lain adalah nanti apakah manuskrip kita atau publikasi kita itu dapat dimasukkan dalam sebuah systematic review. Nah, untuk hari ini kita fokusnya adalah membahas terkait dengan reporting guideline untuk penelitian kualitatif. Jadi Bu Bapak bisa membuka di Equator Network di webnya. Nah, di sini ada banyak guideline berdasarkan jenis-jenis penelitian yang digunakan. Jadi untuk kualitatif yang dapat digunakan di sini adalah korek atau SRQF. Jadi Bu Bapak bisa memilih. Namun nanti yang untuk slide berikutnya yang dibahas adalah penggunaan dengan menggunakan korek, COREK. Nah, ini ada beberapa contoh penelitian-penelitian kualitatif yang sudah dipublikasikan. Nanti Bu Bapak mungkin bisa membaca, kemudian membandingkan dengan di panduan dari korek tersebut apakah sudah memenuhi informasi minimal yang diperlukan atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian ini dari korek ada beberapa domain yang diperlukan oleh sebuah penelitian untuk dipublikasikan. Jadi misalnya Bu Bapak sudah memiliki data kualitatif, kemudian ingin melaporkan atau ingin menuliskan hasil penelitian kualitatif tersebut dan ingin mempublikasikan, maka Ibu Bapak bisa memperhatikan domain-domain ini. Ada 3 domain. Nah, itu nanti yang perlu dilaporkan ke dalam manuskrip kita atau dalam artikel yang akan kita publikasikan. Yang pertama adalah research team dan refleksivitas, penelitian refleksivitas dari penelitian tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita tampilkan atau bisa kita berikan informasinya. Yang pertama adalah terkait dengan personal karakteristik, siapa interviewernya, siapa fasilitatornya, kemudian misalnya pendidikannya apa, apakah sudah memiliki keahlian dalam penelitian kualitatif atau belum. Nah, itu perlu diberikan informasi. Atau misalnya sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki pelatihan dalam wawancara atau dalam observasi. Nah, itu perlu kita jelaskan. Kemudian nanti juga perlu kita jelaskan bagaimana hubungan peneliti dengan partisipan. Apakah memang sebelumnya sudah ada hubungan yang terbentuk atau tidak, kemudian partisipan memahami dengan penelitian tersebut atau tidak, mereka tahu interviewernya atau tidak, kemudian juga karakteristik interviewernya, apakah memahami bahasa yang digunakan sehari-hari atau tidak, memahami budaya atau tidak, itu nanti perlu ditampilkan. Kemudian juga domain yang lain adalah terkait dengan desain penelitiannya. Nah, di sini nanti perlu ditampilkan terkait frameworknya, kemudian bagaimana pemilihannya, settingnya di mana yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian domain terakhir adalah terkait dengan proses analisa dan bagaimana menampilkan hasil penelitian kualitatif kita. Jadi terkait dengan data analisis, dengan menggunakan pendekatan apa, apakah dengan kemudian bagaimana mendapatkan codingnya, proses sampai mendapatkan ke temanya, apakah menggunakan software tertentu atau tidak, kemudian bagaimana memastikan bahwa penelitian kualitatif tersebut memang memiliki rigor atau trustworthiness
integritasnya yang baik, keabsahannya itu bisa dipertahankan, gitu, bisa dinyatakan. Kemudian juga dalam pelaporannya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke domain yang pertama dari panduan COLEQ. Nah, ini ada hal yang dituliskan oleh Tong, nanti ada di slide berikutnya, nanti bisa kita cek, apakah sudah kita sampaikan belum dalam manuskrip kita terkait dengan hal-hal tersebut. Tadi yang pertama terkait dengan tim peneliti dan refleksivitasnya, nah perlu ditampilkan supaya nanti pembaca itu tidak bertanya-tanya, gitu. Siapa yang meneliti, bagaimana mereka yang meneliti itu, apakah memiliki kemampuan melakukan interview atau melakukan wawancara atau tidak. Nah, kita perlu menuliskan tadi yang pertama adalah terkait personal karakteristik, kemudian bagaimana hubungan dengan partisipan. Nah, di dalam personal karakteristik ini kita bisa menampilkan tadi siapa yang menjadi pewawancaranya atau interviewernya itu siapa, ada berapa orang. Kemudian misalnya apakah mereka pendidikannya di kesehatan atau tidak, atau pernah memiliki pengalaman melakukan penelitian kualitatif atau tidak, atau pernah mendapatkan pelatihannya atau tidak. Nah, itu perlu kita sampaikan. Kemudian gender juga perlu kita sampaikan, gitu. Karena misalnya untuk penelitian kualitatif yang mungkin isunya itu sedikit banyak yang sensitif, nah perlu kita sampaikan, gitu. Apakah misalnya dalam penelitian ini untuk interviewernya adalah yang wawancara perempuan karena isunya spesifik atau sensitif untuk isu-isu terkait dengan perempuan, gitu. Kemudian pengalaman sebelumnya tadi perlu kita sampaikan juga di dalam naskah kita, pelatihan apa yang sudah telah didapat, atau misalnya dalam penelitian ini untuk interviewnya diberikan pelatihan terkait dengan wawancara selama berapa lama, misalnya berapa jam, kemudian berapa kali pertemuan, itu perlu disebutkan. Kemudian hal lain yang dapat meningkatkan refleksivitas dari penelitian kita yang nanti akan saat dipublikasikan adalah bagaimana hubungan dengan partisipannya. Jadi bagaimana hubungan itu terbentuk, apakah misalnya dalam penelitian tersebut masuk melalui gatekeeper, gitu. Jadi melalui orang yang memang mereka memiliki akses, gitu. Misalnya kita meneliti ke sebuah ruangan yang memang kita bukan termasuk di dalamnya. Nah, kita perlu gatekeeper, jadi untuk memudahkan kita masuk, kemudian memiliki hubungan, membina hubungan saling percaya dengan partisipan kita. Nah, itu perlu kita jelaskan siapa gatekeepernya. Kemudian informannya siapa, itu juga perlu kita jelaskan. Kemudian apakah partisipannya memiliki pengetahuan terkait dengan interviewernya atau tidak. Misalnya mereka sudah mengenal sebelumnya, atau misalnya interviewernya ini dosennya yang diwawancara mahasiswanya, itu juga perlu kita sampaikan, gitu. Sehingga nanti diharapkan prinsip etika penelitian juga akan termunculkan di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 2, domain 2 adalah terkait dengan study design. Jadi di study design ini ada beberapa hal ya, Ibu Bapak nanti bisa membaca lebih detailnya dari Tong et al. Tahun 2007. Ini cukup lama namun masih sering digunakan. Jadi yang pertama adalah theoretical framework. Nah, di mana kita perlu menjelaskan kenapa metode apa yang kita implementasikan, apa yang kita aplikasikan dalam penelitian kita. Apakah misalnya desain penelitian kita itu menggunakan grounded theory, menggunakan fenomenologi, atau menggunakan etnografi. Nah, itu perlu kita jelaskan. Dan alasannya, kenapa kok menggunakan grounded theory? Tentu saja nanti kan akan disertai dengan citasi dan referensi yang terkait. Atau fenomenanya apa yang perlu kita teliti? Kenapa kita perlu melakukan penelitian tersebut? Jadi sehingga methodological orientation ini menjadi hal yang perlu kita sampaikan. Kemudian di dalam study design kita juga perlu menampilkan terkait bagaimana pemilihan partisipannya. Bagaimana yang pertama adalah samplingnya, bagaimana partisipan tersebut dipilih, apakah dengan purposive sampling, apakah dengan convenience sampling, ataupun dengan misalnya isunya sensitif, kita agak sebagai peneliti misalnya waktu itu agak kesulitan untuk mendapatkan partisipan, maka dengan menggunakan snowball, gitu. Jadi kita dalam menentukan sampling kan juga ada tinjauan teorinya, ada landasan teorinya yang
menjadi landasan kenapa kita memilih dengan jenis sampling tertentu. Kemudian pendekatannya seperti apa yang dilakukan saat melakukan pemilihan tersebut. Apakah misalnya dengan face to face, atau misalnya kita mengirimkan surat, atau mengirimkan email, atau WhatsApp group misalnya, atau dengan flyer misalnya. Itu yang juga perlu kita jelaskan. Kemudian sampel size-nya, ukuran sampelnya perlu kita jelaskan. Berapa partisipan yang terlibat dalam penelitian kita. Nanti kaitannya apakah datanya sudah saturasi atau belum, tergantung juga dengan desain yang kita ambil. Kemudian ada non participation juga perlu kita sebutkan gitu. Misalnya dalam wawancara kita sudah melakukan pendekatan ke 15 gitu, 15. Namun misalnya ada 2 yang menolak untuk diwawancara. Nah, itu juga perlu kita sebutkan. Nah, misalnya saat ada yang menolak, apakah digantikan dengan yang lain atau tidak, itu juga perlu disebutkan. Menolaknya apa, alasannya apa, itu juga perlu disebutkan. Kemudian kita juga perlu menjelaskan terkait dengan setting ya, atau tempatnya, di mana bagaimana kita melakukan wawancaranya. Apakah misalnya wawancara dilakukan di rumah pasien, atau di rumah keluarga, atau di rumah sakit, di ruangannya seperti apa, di ruangan khusus kah? Misalnya rumah sakit tapi dia memiliki ruangan yang cukup nyaman untuk dilakukan wawancara, misalnya yang tidak terlalu hiruk pikuknya tidak tinggi misalnya. Kemudian suasananya nyaman atau tidak, itu juga perlu kita jelaskan. Kemudian juga perlu kita sampaikan juga apakah ada kehadiran orang lain yang bukan partisipan kita. Misalnya saat melakukan wawancara di rumah gitu. Misalnya kita ingin wawancaranya adalah dengan ibu yang sudah melahirkan, setelah melahirkan. Namun misalnya saat wawancara ditemani suaminya atau ditemani ibu dari partisipan kita, nah itu perlu dijelaskan. Bahwa dalam wawancara sekian ada non partisipan, misalnya tadi disebutkan apakah hubungannya sebagai orang tua atau sebagai pasangan atau yang lainnya. Kemudian kita juga perlu memberikan gambaran terhadap sampel kita yang penting ya, karakteristik yang penting. Misalnya biasanya nanti dapat kita sebutkan di dalam tabelnya gitu. Misalnya yang perempuan ada berapa, laki-laki berapa, atau usianya berapa, pendidikannya bagaimana, nah itu perlu kita tampilkan. Kemudian dalam proses pengumpulan data juga perlu kita sampaikan apakah wawancara yang kita gunakan tersebut bagaimana, terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Apakah ada berapa pertanyaan, ada probing questionnya atau tidak, apakah diuji cobakan dulu atau tidak, itu perlu kita sampaikan. Kemudian apakah ada pengulangan wawancara atau tidak, berapa kali, kemudian bagaimana kita melakukan perekaman atau merekodnya, apakah dengan HP, apakah dengan recorder khusus, apakah juga dilakukan video misalnya secara visual, nah itu juga perlu kita jelaskan. Field note misalnya apakah ada catatan penelitian, berapa lama berapa lama wawancaranya, misalnya rata-rata kita bisa mengambil range dari yang paling singkat sampai range yang paling lama, kemudian rata-ratanya berapa, sehingga itu nanti akan dapat meningkatkan tadi keabsahan penelitian yang sudah kita lakukan, yang kemudian kita laporkan. Kemudian saturasi datanya bagaimana juga perlu kita sampaikan. Kemudian apakah transitnya kita kembalikan kepada partisipan atau tidak, kemudian apakah ada komen dari partisipan, ada tambahan dari partisipan atau tidak, itu juga perlu kita jelaskan. Nah, ini contoh dalam melaporkan terkait dengan sampel dan settingnya ya tadi, bahwa di dalam sampel kita perlu menjelaskan di mana kita mengambil wawancara kita, kemudian kriterianya apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan data analisis. Nah, di data analisis ini ada 2 hal penting kalau menurut Tong et al. Dari 2007. Yang pertama adalah bagaimana data analisisnya, kemudian bagaimana kita melaporkannya. Nah, di data analisis kita perlu menampilkan atau perlu memberikan informasi berapa data yang muncul pada saat kita melakukan proses analisis, berapa kode yang muncul saat kita perlu melakukan proses analisisnya.
kemudian apakah ada coding tree atau tidak, kemudian bagaimana tema itu bisa muncul. Nah, itu perlu juga disampaikan. Apakah nanti misalnya dalam bentuk tabel, mulai dari coding, kemudian nanti menjadi kategori, subtema sampai ke tema. Nah, itu perlu kita tunjukkan gitu. Sehingga memang akan terlihat bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan sesuai dengan panduan yang sudah ada. Kemudian misalnya ibu bapak menggunakan software misalnya NVivo atau software yang lain, nah itu juga disebutkan. Nah, softwarenya itu misalnya NVivo versi berapa, kemudian digunakannya pada saat apa, itu juga perlu dijelaskan. Kemudian partisipan checking, tadi misalnya kita memberikan transkrip kepada partisipan, kemudian apakah ada feedback atau tidak, ada komen atau tidak, atau ada revisi. Oh, misalnya saat diwawancara setelah kita lakukan transkrip, hasilnya adalah seperti ini, kemudian mereka harusnya ada tambahan, yang ini tidak perlu ditampilkan. Itu kita bisa menyampaikan juga di dalam proses data analisis. Kemudian reporting. Nah, saat reporting ini atau di hasil ya, tentu saja kalau di hasil ini kita menyampaikan tadi ada tema, kemudian untuk mendukung tema tersebut tentu saja kita perlu menampilkan quote dari partisipannya untuk mendukung kenapa tema itu muncul itu. Jadi kita juga harus memilih gitu tema kuotasi mana atau kutipan apa yang perlu kita berikan, sehingga memang akan terlihat dari kutipan tersebut mendukung tema yang muncul. Kemudian juga diberikan kodenya, maksudnya partisipan numbernya di sini. Oh, misalnya kuotasinya kita sampaikan, kemudian misalnya dari partisipan nomor berapa, atau misalnya dari hasil observasi yang kemudian kita berikan, kita buat field note atau catatan saat melakukan penelitian, kita sampaikan ini hasil field note, kemudian halaman berapa. Jadi itu adalah juga salah satu cara untuk meningkatkan keabsahan dari penelitian kualitatif kita. Kemudian data finding dan konsistensi, apakah ada konsistensi antara data yang ditampilkan dengan temuannya. Nah, kalau kita memilih kuotasinya kurang pas, nah nanti akan ada pertanyaan, ini kuotnya kok kayaknya kurang pas kalau misalnya dengan tema yang muncul. Sehingga kita tadi harus memilih, memastikan bahwa quote yang muncul itu memang sesuai dengan tema yang ada. Kemudian tema utamanya apa, kemudian misalnya dari subtema apa, nah itu juga perlu kita tampilkan. Nah, ini mungkin prinsip-prinsip atau panduan dalam penulisan penelitian kualitatif. Mudah-mudahan ibu bapak nanti bisa melakukan dengan melihat lebih detail, ibu bapak bisa membaca dari Tom et al. Ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.